semua, saya Christy Laura. Pada video kali ini kita akan belajar second declension atau deklensi 2 dari bahasa Yunani Koine. Jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman semua, jadi sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita pada video kali ini, yaitu second declension atau deklensi kedua dari bahasa Yunani Koine, maka sebelumnya kita harus mengetahui beberapa langkah dasar yang harus kita pahami, yaitu pastinya di sini kita harus memahami alfabet dari Yunani Koine. Jadi seperti yang sudah tampak pada layar teman-teman sekarang ini merupakan alfabet dari bahasa Yunani Koine. Jadi dalam alfabet bahasa Yunani Koine ini terdiri dari 24 huruf. Apa sajakah itu? Yang pertama bisa kita lihat pada kolom yang paling kiri itu merupakan nama-nama dari alfabetnya. Kemudian dapat kita lihat pada kolom yang paling kanan itu merupakan transliterasinya, dan bisa teman-teman lihat di bagian transliterasinya itu terdapat dua transliterasi yang sama dengan alfabet yang berbeda. Dan yang menjadi pembeda di sini yaitu yang pertama, epsilon merupakan transliterasi E dengan vokal pendek, sedangkan eta merupakan transliterasi E dengan vokal panjang. Jadi yang menjadi pembeda dalam penulisannya, dalam vokal panjang E atau eta itu memiliki garis di atas hurufnya. Lalu di sini ada alfabet selanjutnya, yaitu ada mu, nu, si, omikron, pi, rho, dan sigma. Jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa sigma itu memiliki tiga bentuk yang berbeda. Yang pertama ada sigma dalam bentuk huruf besar, yang kedua adalah huruf kecil, yang ketiga adalah huruf terakhir. Jadi huruf terakhir ini berfungsi untuk kalimat transliterasi S di akhirannya. Pada bagian yang terakhir dari alfabet Yunani ini ada tau, upsilon, pi, chi, si, dan yang terakhir ada omega. Dan omega ini juga sama seperti yang tadi ya teman-teman, bahwa O memiliki vokal panjang dan vokal pendeknya. Setelah kita sudah dapat mengenal alfabet dari bahasa Yunani tersebut, maka selanjutnya kita juga harus sudah dapat mentransliterasinya. Kemudian setelah kita sudah dapat mentransliterasinya, kita juga harus dapat membacanya. Lalu setelah kita sudah dapat menguasai langkah-langkah dasar tersebut, barulah kita dapat maju kepada langkah selanjutnya. Oke baik teman-teman, jadi kita akan masuk pada langkah selanjutnya sebelum kita masuk pada second declension. Jadi kita harus menguasai present aktif indikatif atau kata kerja dalam bahasa Yunani Koine. Di dalam present aktif indikatif atau kata kerja dalam bahasa Yunani Koine itu terdapat 5 elemen. Yang pertama ada elemen tensis. Apa itu tensis? Tensis itu merupakan elemen verba atau kata kerja yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Dan di dalam elemen ini terdapat dua unsur. Yang pertama ada time of action dan yang kedua itu ada kind of action. Elemen selanjutnya ada voice. Apa itu voice? Voice merupakan elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatannya. Dan di dalam elemen ini terdapat 3 hal, yaitu yang pertama ada aktif, pasif, atau middle. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu ada mood. Mood merupakan elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatannya dengan realita. Yang pertama, apakah kegiatan tersebut sungguh-sungguh terjadi? Dan yang kedua, ada mood yang merupakan kegiatan non-indikatif atau kegiatan yang biasanya bersifat potensial. Kita masuk pada elemen yang keempat, yaitu person. Person merupakan elemen verba yang menunjukkan apakah subjek merupakan orang yang sedang berbicara atau orang pertama, lalu apakah subjek merupakan orang yang diajak bicara atau orang kedua, dan apakah subjek tersebut merupakan orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Lalu elemen yang terakhir pada present aktif indikatif adalah number. Number merupakan elemen verba yang menunjukkan apakah subjek tersebut merupakan bentuk tunggal atau singular dan bentuk jamak atau plural. Jadi setelah kita mengetahui beberapa elemen dari present aktif indikatif, maka selanjutnya kita akan masuk pada karakteristik akhiran dari present aktif indikatif. Jadi seperti yang sudah tampak pada layar teman-teman sekarang ini merupakan bentuk dari akhiran
present aktif indikatif. Yang dimana bisa teman-teman lihat di sini ada dua kolom kanan dan kiri. Bisa kita lihat di kolom sebelah kiri itu merupakan bentuk tunggalnya atau singular, dan di kolom sebelah kanan merupakan bentuk jamaknya atau plural. Dan bisa kita lihat di sini pada barisan angkanya itu merupakan persennya, yang dimana angka 1 merupakan apakah dia orang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi akan seperti ini ya teman-teman, bahwa O merupakan orang pertama singular dan diterjemahkan menjadi I. Kemudian Ais merupakan orang kedua singular dan diterjemahkan menjadi you. Kemudian Ei merupakan orang ketiga singular dan diterjemahkan ke he atau she atau it. Selanjutnya bisa kita lihat di kolom sebelah kanan ya teman-teman, bahwa Omen merupakan orang pertama plural dan diterjemahkan ke we. Kemudian ET merupakan orang kedua plural dan dapat diterjemahkan menjadi you. Kemudian OC atau OSIN merupakan orang ketiga plural dan diterjemahkan ke they. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk akhiran dari present aktif indikatif, maka selanjutnya kita akan langsung masuk pada contoh penggunaannya. Nah, jadi di sini sudah terdapat contoh penggunaan akhiran dari present aktif indikatif, yang dimana di sini terdapat satu kata kerja yang memiliki 6 bentuk variasi yang dilihat dari akhirannya. Kata kerja pokok yang kita gunakan di sini adalah dari kata blepo atau dapat diterjemahkan ke dalam kata I am seeing. Ketika kata blepo ini berganti menjadi akhiran, contohnya di sini dengan akhiran ais dan menjadi blepeis, maka definisi dari terjemahan tersebut juga akan berbeda ya teman-teman, yaitu menjadi you are seeing. Dan begitu juga jika diterjemahkan dengan kata ei menjadi blepei yang dapat diterjemahkan menjadi she atau he atau it is seeing. Kemudian begitu juga dengan penggunaan blepomen, blepete, dan bleposin. Setelah kita sudah menguasai dan memahami present aktif indikatif, maka langkah selanjutnya kita akan masuk pada materi pokok kita, yaitu second declension atau deklensi kedua dari bahasa Yunani Koine. Jadi di setiap kata benda atau nouns Yunani terdiri atas 3 kategori. Yang pertama itu adalah case. Case merupakan fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dengan kalimatnya. Dan yang kedua adalah gender. Gender dalam kata benda terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah maskulin, dan kedua adalah feminin, dan ketiga adalah neuter. Namun dalam second declension kita hanya akan menemukan gender maskulin dan juga neuter. Dan yang ketiga adalah number. Number merupakan kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia berbentuk tunggal atau singular dan berbentuk jamak atau plural. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini bahwa ini merupakan bentuk akhiran dari kata benda maskulin dalam deklensi kedua. Pada kolom paling kiri merupakan case atau kasusnya, yaitu di sini ada case nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan juga vokatif. Dan di sebelah kanannya adalah bentuk akhiran dari singular dan juga pluralnya. Dan bisa teman-teman lihat di sini bahwa os merupakan bentuk akhiran untuk singular, sedangkan oi merupakan bentuk akhiran untuk pluralnya yang akan ditranslation menjadi e atau de, yang tergantung dari artikel di dalam bahasa Yunani, yaitu jika penggunaan e atau de tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nomina. Jika terdapat artikel, maka umumnya digunakan de. Jika tidak, maka dengan e atau en. Lanjutnya, pada case genetif dan ablatif, yang dimana mereka sama-sama memiliki akhiran o dan on untuk bentuk singular dan pluralnya, dan yang nantinya akan diterjemahkan menjadi of untuk genetif dan from untuk ablatif. Dan untuk menemukan apakah dia genetif atau ablatif, dapat dilihat dari konteks kalimatnya. Dan berikutnya kita dapat lihat pada case datif, lokatif, dan instrumental, yang dimana mereka sama-sama memiliki akhiran o untuk bentuk singular dan ois untuk bentuk pluralnya. Namun pada case datif akan diterjemahkan menjadi to atau for yang fungsi dasarnya sebagai resepsi. Kemudian pada case lokatif akan diterjemahkan menjadi in.
atau fungsi dasarnya sebagai lokasi atau posisi. Sedangkan case instrumental akan diterjemahkan menjadi with atau by yang berfungsi sebagai sarana atau alat. Case selanjutnya adalah case akusatif, yang dimana case ini memiliki akhiran on untuk singular dan aus untuk plural, dan yang akan diterjemahkan menjadi atau the sesuai dengan posisi artikelnya. Dan case yang terakhir adalah vokatif, yang akhirannya adalah untuk singular dan oi untuk pluralnya, dan diterjemahkan menjadi o yang berfungsi sebagai suatu seruan. Berikutnya, setelah kita sudah mempelajari bentuk akhiran dari gender maskulin, maka selanjutnya kita akan mempelajari bentuk akhiran dari gender neuternya. Selanjutnya, untuk pembahasan di bagian neuter, kurang lebih akan sama dengan maskulin. Hanya saja ada beberapa perbedaan, terutama pada akhirannya, yang dimana case nominatif on merupakan bentuk akhiran dari singular, sedangkan a merupakan bentuk akhiran dari pluralnya. Begitupun pada case lainnya, yang menjadi pembeda pada maskulin dan juga neuter hanya terletak pada bentuk akhirannya saja, sedangkan translation dan bentuk dasarnya adalah sama. Dan untuk membedakannya, kita juga harus melihat dari sisi konteks kalimatnya. Dan pada bagian ini, kita harus sangat berhati-hati agar tidak salah. Oke, baik teman-teman, jadi pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari artikel dari bahasa Yunani Koine. Jadi, di dalam bahasa Yunani Koine terdapat kelompok atau pembagian artikel berdasarkan case-nya dan berdasarkan gender dan number-nya. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa ho merupakan artikel pada case nominatif, singular maskulin, dan bentuk neuternya adalah to. Sementara bentuk plural dari nominatif untuk artikelnya ada oi untuk maskulin dan ta untuk neuternya. Begitupun dapat teman-teman lihat pada bentuk case lainnya. Dan semua pembagian pada artikel ini nantinya akan kita terjemahkan sebagai kata the. Berikutnya, setelah kita mempelajari bentuk akhiran dari gender maskulin dan juga neuter, kemudian pembagian artikel dari bahasa Yunani Koine, maka selanjutnya kita akan langsung masuk pada parsing nominanya. Parsing nomina merupakan penguraian kata atau dapat membantu kita nantinya dalam menemukan arti yang paling tepat. Berikutnya bisa teman-teman lihat di sini bahwa di dalam parsing kita menggunakan kata logos. Kata logos merupakan case nominatif, gendernya maskulin dan numbernya adalah singular. Kemudian di sini akan diwakilkan dengan n sebagai nouns, n sebagai nominatif, m sebagai maskulin dan s sebagai singular. Maka artinya akan menjadi atau the word. Kemudian setelah kita sudah dapat mengetahui dan mengerti cara parsing nominanya, maka selanjutnya kita akan masuk pada parsing kalimatnya. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini bahwa sudah terdapat kalimat sederhananya, yaitu dari kalimat ho, oklos, tele, blepein, ton, kurion. Maka akan jadi seperti ini ya teman-teman, bahwa ho merupakan artikel nominatif maskulin singular menjadi the, lalu oklos merupakan nouns nominatif maskulin singular dan diterjemahkan menjadi crowd. Kemudian tele merupakan verb present aktif indikatif orang ketiga dari singular dari kata telo. Berikutnya blepein merupakan kata infinitif dapat diterjemahkan menjadi to see. Lalu ton merupakan artikel akusatif maskulin singular. Dan selanjutnya, kurion adalah nouns akusatif maskulin singular yang berarti lord. Maka kalimat ho, oklos, tele, blepein, ton, kurion setelah diparsing maka akan diterjemahkan menjadi the crowd is wishing to see the Lord. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu mengenai second declension. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.